white grip with a handle, and I choose you over the bando. You keep my engine on fire, you can never get so how you move around the curves, make me you got that thing that I want, you love it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ada putra dan putri fakultasnya loh. Betul sekali. By the way, sekarang mereka lagi membuka pendaftaran untuk mencari wajah baru putra dan putri Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan selanjutnya loh. Nah, buat kalian penasaran seperti apa putra dan putri fakultas itu? Ayo ikutin kami untuk mewawancarai salah satu putra dan putri Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Untuk menjawab rasa penasaran kalian, tonton video ini sampai akhir ya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yona Faura Maharani, perwakilan dari kelompok 1. Dan sekarang saya lagi bareng dengan runner up 1 putra FKIK. Halo Kak. Halo semuanya. Dan di sini saya bakalan nanya ini tentang putra-putri FKIK dan juga tentang kok bisa sih beliau ini bisa mendalami minat dan bakatnya di bidang organisasi. Oh ya Kak, pertama nih, boleh tahu nggak nama, terus dari jurusan, kelas, dan di putra-putri FKIK sebagai apa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lisa Pransa, sering dipanggil Ali. Saya mahasiswa Prodi D3 Keperawatan semester 3 dan menjabat sebagai putra putri FKIK runner up pertama untuk masa periode 2023-2024. Oh iya nih Kak, sebelumnya terima kasih ya buat perkenalan singkatnya. Dan kalau dilihat dari tampangnya nih ya, kakak nih kayak hobi banget gitu sama organisasi. Selain putra putri, kakak ikut apa lagi nih? Untuk organisasi sebelumnya itu ada himpunan mahasiswa keperawatan, mulai dari dulu sebagai anggota muda dan sekarang sebagai anggota pengurus harian inti di himpunan mahasiswa keperawatan. Dan sebelumnya juga pernah ikut organisasi di luar kampus juga seperti Karang Taruna, Forum Anak di tiap provinsi, dan juga ada di beberapa organisasi Pokdarwis, yaitu kelompok sadar wisata. Oh berarti ini mengagumkan banget sih ya, dan sangat memotivasi buat kita teman-teman maba nih. Nah di balik kakak yang sekarang nih pasti ada dong seseorang yang menyupport. Siapa sih kalau boleh tahu yang bisa membuat kakak seperti ini? Ya kalau saya pribadi kenapa bisa sampai seperti ini, maupun dari gaya bicara, dari cara menyampaikan sesuatu, dan juga effort untuk menjadikan diri bisa aktif di berbagai bidang itu, terutama yang pertama itu sosok ayah sendiri, karena beliau memang dari muda itu banyak mengikuti organisasi, banyak mengikuti lomba-lomba dan mencantumkan prestasi baik di tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi. Tapi kalau secara garis besar, panutan atau haluan saya untuk berbicara dan menarasikan suatu sumber sesuatu itu yang pertama yang sudah kita kenal yaitu Najwa Shihab, yang kedua ada Maria Lugu, dan ketiga adalah Deddy Corbuzier. Nah dari cerita kakak tadi tuh ya, kan kita udah bahas tentang orang-orang yang menyupport kakak, terus organisasi apa juga nih yang kakak ikutin. Itu mulai organisasi itu sejak kapan sih? Organisasi itu tertariknya mulai dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD sudah dulu mulai ikut organisasi di SD itu ada yang namanya Pramuka, dan juga dulu ada namanya Pemuda Islami di SD begitu. Jadi organisasi itu memang udah lama, mulai dari SD, dan kebetulan juga dari SD sudah merantau ke kota. Jadi hati itu terdorong untuk mengikuti organisasi itu untuk menyibukkan diri dari kesendirian dalam merantau seperti itu. Nah tadi kan udah ngomongin tentang diri kakak sendiri ya. Nah sekarang kita bakal ngomongin putra putri nih kak. Oke. Jadi berhubung putra putri ini lagi mencari wajah baru, jadi boleh dong kita nanya-nanya, siapa tahu nih yang nonton bisa tertarik buat jadi bagian dari putra putri FKIK. Jadi mau nanya ini pertama ya, putra putri FKIK nih bisa mengabdi di mana aja sih? Mengabdi. Oke. Kalau secara garis besar putra putri ini itu berkoordinasi dengan kemahasiswaan di bidang promosi. Jadi tugas putra putri itu secara garis besar mempromosikan fakultasnya ke lingkup masyarakat.
Jadi berkaitan dengan FKIK, yaitu Fakultas Kesehatan, jadi ruang lingkupnya pengabdiannya dari Putra Putri ini adalah lingkungan kemasyarakatan dalam bidang kesehatan. Terus kenapa sih Kak kita harus ikut Putra Putri dan apa yang bisa kita dapat atau benefit yang kita dapetin selain dari kayak hadiah dan juga selain bangga gini ini kan sesuatu yang membanggakan ya. Apa sih selain itu yang bisa kita dapetin? Sebenarnya itu tuh tergantung dari diri pribadi, apa yang kita syukuri, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan itu merupakan salah satu benefit yang sangat luar biasa buat kita, terutama experience baru yang kita dapat di masa perkuliahan. Yang jelas yang pertama yang kita dapatkan adalah relasi, karena tergolong semua putra-putri itu terbagi dari berbagai macam prodi, jadi di situ kita saling mengenal satu sama lain, mengerti prodi satu sama lain, dan juga keuntungan dari putra-putri ini sendiri yaitu bisa mengeksplor lebih banyak tentang FKIK secara mendalam dan secara lebih, dan juga putra-putri ini tentunya menjadi seperti itu potong aja yang aurenya. Tentunya putra-putri ini sendiri menjadi hal yang membanggakan untuk kita sendiri, karena nantinya ketika terpilih menjadi putra-putri pastinya tiap prodi dan tiap fakultas terutamanya sangat mendedikasi kita sebagai mahasiswa yang aktif dan juga berprestasi dalam bidang kefakultasannya. Wah, menarik banget ya teman-teman, selain dapat relasi, pengalaman, dan juga kita bisa dinilai sebagai mahasiswa yang berprestasi ya Kak. Nah, terus misal ada mahasiswa yang tertarik buat jadi putra-putri FKIK dan itu kan banyak banget yang itu pasti. Banyak. Terus ada nggak sih tips-tipsnya nih biar bisa terpilih menjadi putra-putri FKIK 2024? Oke, yang terutama tuh persiapannya adalah sehat jasmani dan rohani ya. Karena dalam pemilihan putra-putri itu nantinya bertahap, mulai dari penyisihan, semifinal, dan juga nanti di grand final. Untuk diri pribadi adalah yang dikuatkan yang pertama mental, karena ini kita diuji banget nanti ya, didedikasikan sebagai putra-putri ini sebagai wajah, sebagai haluan dari berbagai mahasiswa untuk berpenampilan, berperilaku, dan berbanyak hal lainnya. Dan juga yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah optimis boleh, tapi tetap berikhtiar kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa diri kita sudah memberikan hal yang luar biasa dan terbaik bagi kita sendiri. Dan jangan lupa hafalkan materi-materi dari ruang lingkup di FKIK itu sendiri, dari ke-6 prodi kita, nama-nama deka, nama-nama kaprodi, dan juga yang lain-lainnya. Nah teman-teman, gimana? Menarik banget kan untuk cerita Kak Ali dan juga cerita dari putra-putri FKIK ini. Nah, setelah ini kita bakal dengerin nih bincang-bincang sederhana dari putri FKIK. Dadah teman-teman. Nah, jadi kalian masih ingat gak sih nama kakak yang diwawancara tadi? Betul sekali, nama kakaknya yaitu Kak Muhammad Ali Sapriansyah. Kalian ingat nggak sih kesimpulan dari wawancara tadi? Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari wawancara tadi adalah Putra-Putri Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan merupakan forum yang mana berisi mahasiswa-mahasiswa berprestasi di bawah naungan kemahasiswaan. Putra-Putri Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan juga sebagai ajang promosi Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan loh. Jadi putra-putri juga bisa menambah relasi kalian loh. Nah, jadi siapa yang ingin mendaftar menjadi putra-putri FKIK? Seperti informasi di awal, pendaftaran Putra-Putri Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan dibuka loh. Dan pemilihannya itu akan diadakan setiap tahunnya untuk mencari wajah baru di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan FKIK. Sekian dari kami, video yang usai sangat cepat. Begitupun dengan kisahnya yang sangat singkat. Tetapi kenangannya yang melekat. Ya, oke guys, perkenalkan nama saya Nazmi. Nama saya Jahra Ramadana Putra. Nah, kami tertinggal perkenalan kemarin guys. Oke, thank you. Gara-gara ini menjadi videografernya. Nah, ya. Nah, karena saya kemarin pakai sweater, jadinya nggak pakai baju batik, jadinya nggak boleh dibolehin sama Lina. Ya, ini mini vlog kami. Thank you. Oke.